Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral aba wal ummahat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh sekaligus jamaah ta'lim Masjid Al-Iman, mudah-mudahan selalu di hatinya iman, mudah-mudahan terus melekat pada dirinya iman sampai akhir hayat, mati membawa iman, dan insyaAllah dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal. Salawat kita, salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi sampai halaman 17. Halaman 17 baris keempat sampai kepada ayyuhal walad. Halaman 17, cocokin dulu halamannya. Kalau udah cocok baru kita mulai. Jangan sampai udah selesai masih kebet-kebet aja, masih nyari-nyari. Sudah 17 baris keempat. Dari berapa Pak? Lembaran keempat dari belakang. Lembaran keempat dari belakang, baris keempat dari atas. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu. Ayyuhal waladu. Wahai anak. Ayyu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalami wal khilafi wad dawawin wal ash'ar. Kata muallif
kata muallif. Muallif itu pengarang. Muallif bukan muallim. Kalau muallim guru. Ini muallif. Muallif itu yang pengarang buku namanya muallif. Kalau karangannya namanya muallaf. Karangan buku namanya muallaf, karyanya muallaf. Orangnya muallif. Seperti bapak yang bawa mayit itu apa namanya? Keranda. Yang di dalamnya disebut mayit. Kalau bahasa Arab yang di dalamnya isinya itu namanya janazah. Pakai fathah, janazah. Alat gotongnya pakai kasrah, jinazah. Kurung batangnya disebut dengan jinazah. Mayit yang digotongnya janazah. Tuh, tulisan sama. Beda fathah dengan kasrah. Antum baca fathah, mayitnya yang di bawah. Ketika antum baca kasrah, jinazah, kurung batangnya untuk membawa. Ini yang mana ini? Sama nih. Muallif ini mengatakan, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu hasilkan dari kamu belajar ilmu kalam. Macam-macam ilmu nih. Ilmu kalam, ilmu tauhid, wal khilaf, ilmu tentang perbedaan khilaf, wadawawin, diwan, menyusun dan sebagainya, wal asyar, tentang syair, wan nujum, ilmu perbintangan, al arud, dan macam-macam disiplin ilmu, wan nahwu was saraf. Nah, kamu belajar macam-macam ilmu itu, ilmu tadi yang disebutkan di atas, mungkin yang pernah bapak belajar di sekolah kan namanya apa pak? Ilmu apa pak? Coba Pak Guru apa kira-kira Pak? Kalau yang diajarin sekolah ilmu apa aja? Macam-macam, ATK, apa lagi? Matematika, biologi, kimia, fisika, sejarah, udah semua itu kan macam-macam tuh. Kata beliau, kalau antum belajar tadi ATK, MTK, kemudian biologi, fisika, kemudian apa kata beliau? Ghairu tadil umur. Itu cuman membuang umur kamu, menghabiskan umur saja. Yang kamu belajar 18 tahun itu kata Imam Ghazali, tadhi'ul umur. Cuman ngabisin umur. Ngapain belajar 18 tahun? Bi khilafi dzil jalali, kalau yang kamu pelajari harus menyelisih Tuhan. Kalau kamu belajar ilmu yang 18 tahun itu kamu tapi semakin jauh dengan Allah, buat apa? Tetapi kalau kamu belajar 18 tahun kamu makin dekat, bagus itu. Setelah belajar itu kamu dengan Allah bagaimana? Kalau makin jauh dengan Allah, bi khilaf dzil jalal, kemudian kamu berseberangan dengan Tuhan, tadhi'ul umur, menghabiskan umur kamu. Setelah belajar gimana kita dengan Allah? Setelah 18 tahun belajar kemudian tambah lagi. Itu kan baru S1, dari mulai PAUD 18 tahun. Tambah lagi S2, S3. Kata beliau sampai STLR. Sampai mabuk dengan S. Kalau udah mabuk, nggak sadar dengan Tuhannya, sombong dengan ilmunya, makin angkuh, makin jauh. Kalau ada manusia yang seperti itu, kata Imam Ghazali, tadhi'ul umur, hanya menghabiskan umur saja.
Tapi kalau ilmu menuntunmu pada Tuhan, pada Allah, cakep itu ilmu. Kalau ilmu yang kamu pelajari, kamu makin takut dengan Allah, itu ilmu yang bagus. Kalau ilmumu terus makin kamu terus takwa kepada Allah, itulah ilmu yang sebenarnya. Lalu di manalah ilmu itu berada pada diri kita? Semakin berilmu, semakin begitu orang itu. Dengan macam-macam cara kecurangan, kejahatan dihalalkan semua dengan ilmunya. Buat apa dengan ilmu tersebut? Coba antum lihat setelahnya. Inni ra'aitu fi Injili Isa alaihi salatu wassalam, kata Imam Ghazali, sesungguhnya aku melihat dalam kitab Injil. Injil yang dulu. Aku melihat kitab Injil Isa alaihissalam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Coba lihat isinya, lihat. Antum perhatikan isinya. Min saati, dari mulai waktu saat, an yudha'al mayyitu, seorang mayit diletakkan, alal jinazah. Nah, ketemu nih. Saat mayit diletakkan di atas kerandanya. Ketika kita nanti sudah menghembuskan nafas kita, kemudian dimandikan, diapain lagi? Dikafankan, disolatkan, lalu dimasukkan di ke dalam keranda jenazah. Ila an yudha, sampai terus dibawa, ala syafiril khabri, dibawa ke mana? Dibawa kuburan, kober, hatta zurtumul maqabir, kober. Adakah kita yang tidak seperti ini nanti? Tidak pasti. Wal mautu haqqun, kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Pasti kita akan mengalami hal seperti ini. Kita akan dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian yudha, dimeletakkan di dalam jenazah, di dalam keranda, kemudian yudha, dibawa terus ala syafiril qabri, dibawa ke kober. Itu ketika kita baru masuk syafir. Syafir itu bibir. Syafir itu bibir. Bibir kuburan. Baru masuk itu Pak Ustaz. Belum masuk baru syafir. Ini kan kotak ini pinggir-pinggirnya. Ini namanya syafir. Bibirnya, dindingnya, dinding kubur itu. Baru saja diletakkan kita, yas'alullah, Allah sudah bertanya kepada kita, bi'azamatihi, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kekuatannya, dengan segala keagungannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala kebesarannya. Allah bertanya, minhu, darinya. Dari siapa nih? Dari siapa? Dari mayit yang baru saja ditaruh. Arba'ina su'alan, 40 pertanyaan. Belum, baru ditaruh itu, baru nyampe itu. Orang-orang yang baru aja, baru ngidupin rokok itu yang mengantar, jauh bawanya, otomatis asem yang bawa. Orang masih sempet-sempet aja ngidupin api itu. Ajib itu orang sana, sini mah gak ada. Bukannya ngambil pelajar masih ngidupin api aja. Apa lihat?
yang ditanya Allah kepada si mayit, adakah pertanyaan dari ilmu yang kamu belajar di mana? Kamu lulusan mana? S-nya di mana? Kamu apa dapatkan dengan S tadi? Adakah ilmu itu yang ditanyakan? Coba antum lihat. Yaqul awwaluha yaqul, yang pertama kali ditanyakan, abdi, wahai hambaku, toharta, kamu selalu membersihkan manzaral khalqi, semua sudut pandang yang dipandang oleh manusia. Kamu ramputkan rambutmu dengan kacamata yang mahal agar dilihat, wow. Ibu-ibu dengan kacamata hitamnya terus selfie-nya. Dimanapun Anda selalu tidak pernah lepas selfie. Glowing. Pesan dari Korea, ingin seperti artis Korea putih. Loh, kita ini udah begini. Beli satu pabrik, glowingnya tetap gak glowing. Emang dari sini begini lah, Korea emang putih dari sononya. Kita udah hitam. Manisan enakan begini, Pak. Ya, hitam-hitam pahit lah gitu ya. Kemudian bapak ibu kemakan iklan, itu bisa putih dia. Sebelum dan setelah itu ada fotonya. Beli lagi, pesan lagi online. Mama beli apa sih? Glowing. Ya kan? Wah. Halas. Coba lihat, kita itu sering terus berdandan, yang laki yang perempuan sama penampilan, bahasanya disebut manzaral khalqi. Yang kamu tata, yang kamu rapikan selalu penampilanmu, yang dimana orang ketika melihat, cukur di mana tuh Pak, beli di mana tuh Pak, bagus itu Pak. Waktu kita habis untuk itu, badannya bagus Pak, cakep itu Pak, awet muda Pak, makin seneng itu. Bapak kayak umur 40, terus udah makin pulang ngaca 3 kali tuh. Makin tinggi. Terus disanjung Pak. Dia sibuknya apa? Manzaral khalqi. Manzar itu pemandangan makhluk. Bapak ingin dipandang oleh makhluk, oleh manusia, dan ingin terus dapat like terus Pak. Bapak, ini saya tidak lupa tiap pagi itu minum 2 liter. Makanya bukan itu kan, bangun tidur langsung 2 liter. Pantas Bapak awet Pak, awet tua. Marah itu Pak. Ya. Itu senangnya dibilang awet muda, Masya Allah. Ya benar, ya begitu itu. Langsung praktek Pak. Ya haula wala. Itu kata Allah, abdi, wahai hambaku, toharta, kamu telah berbenah, bersih-bersih, merapikan dirimu, tapi hanya untuk pandangan manusia. Habis umurmu gitu. Sinin, bertahun-tahun kamu lakukan hanya untuk itu. Untuk dipandang oleh manusia, untuk dilihat oleh manusia. Kira-kira benar atau tidak nih? Halo, apa yang dikatakan Allah kepada manusia kira-kira begini nggak cocok nggak? Ya Allah yang bilang, masa nggak cocok? Kira-kira kita sering, manusia yang kebanyakan rata-rata sibuknya apa? Ya ini yang diurusin. Manzaral khalqi, sibuk ngurusi untuk dipandang oleh manusia. Bagaimana pandangannya biar dilihat, waktu dilihat sebagus mungkin, seindah mungkin, secakep mungkin, secantik mungkin, agar semua yang melihat terpana, semua yang melihat mengacungkan jempolnya, mengatakan memuji. Cuman ingin gitu doang. Gantengnya Bapak. Itu makin cocok lagi. Bapak cocok dengan baju itu. Bapak makin tua makin keladi.
Tua keladi makin jadi bapak. Terawat bapak ini. Bagus perawatannya Pak. 5 juta nih sebulan. Mulai udah itu. Mulai. Ya. Kata Allah sinin bertahun-tahun. Kamu habiskan umurmu hanya untuk memperbaiki penampilanmu. Wa mataharta mandhari. Tapi kamu tidak bersihkan mandhari yang menjadi pandanganku, kata Allah. Kamu sibuk merapikan yang dipandang oleh manusia, tapi lupa merapikan, membersihkan apa yang dipandang oleh Rabbul Alamin. Sebentar aja coba. Coba sebentar aja. Hati kita gak pernah bersihin. Hati kita terus penuh dengan kesombongan. Hati kita rawat dengan kebencian. Hati penuh dengan ujub, takabur, hasud, iri, dengki dan sebagainya. Kita gak pernah melupakan itu sifat-sifat buruk yang bersarang di hati kita. Tapi kita sibuk merapikan terus penampilan kita agar tampil dengan penampilan yang sangat luar biasa. Setiap kali manusia memandang melihatnya, memuji Anda. Itu yang kita sibuk. Tapi kata Allah, kamu lupa untuk membersihkan sudut pandang yang aku pandang, yaitu hatimu. Apa kata Allah? Wa kulla yaumin, dan setiap harimu, yanzuru fi qalbik. Allah itu yang mandang, Allah lihat apa? Qalbik, hatimu. Allah tidak pernah melihat surahmu, Allah tidak melihat penampilanmu, yang dilihat oleh Allah qalbik, hatimu. Yaqul, apa kata Allah? Ma tasna'u li ghairi. Kenapa kalau selalu berbuat bukan untuk aku, kata Allah. Ma tasna'u li ghairi. Kenapa engkau selalu berbuat bukan untuk aku? Wa anta, dan kamu mahfufun bi khairi, semuanya kenikmatan aku yang kasih. Kenapa engkau lupakan aku, kata Allah, yang memberikan mahfuf, penuh nikmatmu itu aku. Dari ujung palamu, ujung kakimu, aku yang kasih kebaikan tersebut, kata Allah. Tapi kenapa semua aktivitasmu, niatmu, sudut pandangmu bukan untuk aku, kata Allah. Kira-kira iya atau tidak? Kita kebanyakan manusia seperti ini atau tidak? Sibuk untuk dilihat orang, tapi tidak pernah ingin dilihat oleh Allah. Kita bahkan berbuat pun ingin dipuji, ingin dialam, ingin dapat ucapan wah dari manusia. Itu kita. Artinya apa? Pelajaran ini sangat luar biasa, yang ditekankan oleh Imam Ghazali, yang disentuh hatinya. Kata, ayo hatimu beresin, rapikan. Jangan selalu kamu rapikan penampilanmu tapi lupa dengan isi hatimu. Banyak zikir. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau bapak sudah ada waktu dari setelah sholat subuh sampai dengan isyraq, bisa melakukan dengan 4 perkara, kata Imam Ghazali. Bisa dibagi tuh. Dari mulai bapak selesai sholat subuh, tidak pulang sampai dengan isyraq, bapak bisa mengamalkan dengan 4 amalan itu. Kata beliau, yang pertama, dari waktu berapa jam Pak? Dari mulai subuh, selesai sholat subuh sampai isyraq. Berapa? 1 jam lah ya. Setelah selesai sholat 1 jam. Kalau 1 jam dibagi 4, 15 menit. Bapak bisa 15 menit berdoa, 15 menit lagi zikir dan tasbih, 15 menit ketiga Bapak bisa dengan baca Al-Quran, 15 menit terakhir Bapak bisa tafakur, duduk merenung. Allah. Sampai datang waktu isyraq, Anda bisa membagi dari sejam itu dengan 4 amalan.
Karena kita kalau satu itu seringnya bosan. Maka variasinya dengan zikir, dengan tasbih, dengan doa, dengan baca Quran, dengan tafakkur. Tetapi sekali lagi, kalau sudah kita lakukan kebaikan-kebaikan ini, sudah jangan pernah diingat kebaikan kita. Apalagi sering kita buat, oh kalau ini begini saya. Kalau sudah jam 3 saya nggak bisa tidur. Oh, sholat sampai subuh saya baca Quran. Udah 10 tahun begini nih. Iya, udah 10 tahun saya, Bang. Mohon maaf ya, Pak, bukan pamer nih. Bukan sombong nih. Iya. Saya kalau udah pagi sedekah subuh, Pak. Tiap pagi itu, Pak. Bukan sombong, bukan. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, kalau 4 amalan kamu lakukan ini, kamu termasuk kelompok syaqawah. Kelompok syaqawah itu kelompok celaka. Kalau kamu lakukan 4 ini, maka kamu termasuk kelompok syaqawah, celaka. Apa tandanya orang syaqawah, orang celaka? 1, lupa sama dosa. Sama dosanya lupa. Padahal hari ini ke belakang itu bagaimana dengan dosa kita? Kemudian hari ini ke belakang, dosa yang telah pernah kita perbuat, apakah tersimpan rapi di hadapan Allah? Kata Nabi, mahfuzah, tersimpan. Ya, hilang kalau sudah kamu minta ampun kepada Allah. Kalau tidak, akan terus tersimpan rapi dosa-dosamu. Lupa dengan dosa, tanda orang celaka. Yang kedua, selalu mengingat kebaikannya. Lupa dengan dosanya, selalu mengingat kebaikannya. Padahal kebaikannya, dia tidak tahu. Akhubilat amruddan. Kita nggak tahu apakah kebaikan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah atau ditolak, kita nggak tahu. Tapi selalu kita kenang terus, kita ingat, kita sebut terus. Kata Nabi, itu tanda orang celaka. Melupakan dosa, mengingat kebaikan. Kemudian yang ketiga, memandang urusan dunia kepada orang yang lebih sukses. Memandang urusan dunia kepada orang yang lebih dari kamu. Kita yang rumahnya masih ngontrak, yang dilihatnya siapa? Enak bapak itu punya rumah sendiri ya, saya masih ngontrak. Yang sudah punya rumah, enak ya rumah bapak itu 2 tingkat, saya masih asli dari beli. Yang sudah punya rumah 2 tingkat di sini, enak rumah bapak di Grand Wisata. Terus Pak begitu Pak, melihat orang yang lebih dari bapak urusan dunia, itulah ada tanda celaka dalam diri kita. Yang keempat, memandang urusan agama kepada orang yang lebih rendah. Saya masih mendingan walaupun gak sholat sunnah, yang penting kan sholat 5 waktu, daripada dia gak pernah sholat. Memandang urusan agama kepada orang yang lebih rendah. Akhirnya apa? Puas dengan ibadah yang hari ini kita lakukan, tidak ingin naik lagi ibadahnya. Coba kalau melihat yang lebih-lebih, ya Allah, dia ya, saya baru bisa qobliyah ba'diyah, belum bisa tahajud. Pengen tahajud kayak dia. Oh Masya Allah, saya cuma baru bisa tahajud, dia tahajud terus, dengan selesai sampai baca Quran sampai subuh, enak banget. Saya pengen kayak dia baca Quran. Memandang urusan agama seharusnya orang yang lebih hebat daripada Anda. Memandang urusan dunia seharusnya kepada orang yang lebih susah dari Anda. Akhirnya berterima kasih. Makasih ya Allah, gak apa-apa, bisa ngontrak, bisa bayar. Orang-orang itu masih banyak tinggal di pinggir jalan, gak punya kontrakan, gak bisa beli. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, rumah kecil, gak apa-apa. Yang penting gak ngontrak, bapak itu masih ngontrak. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya selalu bersyukur kepada Allah apabila melihat orang yang lebih susah. Jelas ya? 4 itu.
4 itu. Melupakan dosamu, mengingat kebaikanmu, memandang urusan dunia kepada orang yang lebih sukses, memandang agama kepada orang yang lebih rendah. Maka apabila itu ada pada kita, tanda celaka ada pada kita, kata Nabi Muhammad SAW. Ayo, mulai bersih-bersih, berbenah, rapikan hati kita, banyak-banyak zikir. Bidzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Hanya dengan zikirmu kepada Allah akan menenangkan hatimu. Hanya dengan zikir kepada Allah akan membersihkan hatimu. La ilaha illallah, la ilaha, banyakin istighfar, banyakin la ilaha illallah, banyakin menangis di malam hari untuk membersihkan hati kita. Kenapa? Karena kita habis waktu kita hanya untuk dipandang manusia, tapi lupa membersihkan hati kita. Padahal hati itulah yang setiap saatnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, matasna'u li ghairi, kenapa kamu melakukan bukan untuk aku, kata Allah. Wa anta mahfufun bi khairi, sedangkan kamu penuh semua yang kamu rasakan nikmat aku yang beri, kata Allah. Ama anta fasam la tasma, kamu tuli, kamu gak mau dengar. Kalau kamu gak tuli, kalau gak mau tuli, ayo rubah dirimu. Jangan sibuk memperbaiki selalu penampilanmu, tapi lu tidak pernah merapikan hatimu. Masih banyak kesombongan dalam dirimu, ujub, sifat dengki, takabur, iri, dengki, dan semuanya itu masih banyak dalam hatimu. Kata, ayo bersihkan. Karena itu yang tidak ingin dipandang oleh Allah. Allah tidak suka memandang yang seperti itu. Itu cuma sifat-sifat Allah, sombong, takabur, semuanya hanya milik Allah, bukan milikmu. Kamu gak pantas manusia. Sampai sini jelas? Ya. Tadi kan begitu sangat luar biasanya, belum masuk liang ukur pun pertanyaan juga sangat banyak. Ya. Bagaimana Ustaz? Kan ibu saya bulan lalu udah meninggal, tapi di akhir mau meninggalnya kan di ruang ICU nggak menjalankan sholat. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak kita? Orang tua kita sudah tidak ada. Orang tua kita sudah tidak ada. Sedang kata Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila meninggal manusia, maka terputus amalnya. Amalnya siapa? Amalnya orang yang meninggal, bukan amalannya orang yang hidup. Illa min salas, kecuali si meninggal punya peninggalan yang bisa terus mengalirkan kebaikannya. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Apabila waktu hidup dia punya sodakoh, sodakohnya yang terus ngalir, namanya jariyah. Jariyah itu ngalir. Anda invest taruh di masjid ini waktu bangun, insya Allah itu jadi amal jariyah. Walaupun kita sudah tidak ada, tetap jariyah akan ngalir ke kuburan kita. Kalau punya, gitu Pak. Kalau punya, maka pikirkan kita agar punya. Karena kita sebentar lagi kita nggak ada. Maka kita yang cari duit, kan Bapak yang cari duit, pikirkan di tempat mana yang bisa mengalirkan kebaikan untuk Bapak walaupun Bapak sudah tidak ada. Itu yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih. Oh, Masya Allah, waktu hidup dia punya ilmu, ilmunya diajarkan, ilmunya manfaat. Dia punya ilmu, waktu hidup ilmunya dipakai dan diajarkan, Masya Allah, ilmunya manfaat, orang pun memakai ilmunya. Apalagi yang paling hebat adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang bisa baca Quran, orang yang nggak tahu sholat bisa sholat, diajarkan wudu yang benar, diajarkan sholat yang benar. Oh, alhamdulillah, saya dulu nggak bisa baca Quran, Bapak Ustadz itu ngajarkan Quran. Saya dulu nggak bisa sholat, Bapak itu ngajarkan bacaan sholat, saya sih bisa sholat. Oh, Masya Allah, amal jariyah itu. Berarti ilmu. Yang ketiga apa? Awaladin salihin yad'ulah. Atau kita meninggal, yang kita tinggalkan anak-anak di rumah
dan anak tersebut anak-anak yang sah, maka setiap kebaikan anak yang dilakukan akan mengalirkan kebaikan kita orang tuanya yang telah mengajarkan kebaikan. Kenapa? Tidak pernah lupa untuk kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kalau sudah waktu hidupnya punya 3 tadi itu, atau 1 di antara 3. Hari ini orang tua kita sudah tidak ada. Apakah kita tidak bisa berbuat baik untuk orang tua kita? Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ibu saya meninggal ya Rasulullah. Waktu itu saya nggak ketemu dengan ibu saya, belum sempat bicara apa-apa. Ketika saya pulang, orang tua saya dapat sudah meninggal ya Rasulullah. Mungkin kalau saya ketemu sebelumnya, di akhir-akhir mungkin pesan untuk berbuat baik ini. Ya Rasulullah, kalau sekarang saya ingin bersedekah atas nama ibu saya, apakah berguna ya Rasulullah? Kata Rasul, ya, sedekahkan untuk ibumu. Maka sahabat tersebut fahafara bi'ran, langsung gali sumber air. Selesai tergali, keluar air, mengatakan ini sedekah untuk ibu saya. Luar biasa. Maka Bapak boleh lihat dari negeri Timur Tengah itu ada orang-orang perorangan, Pak, disebut masyru' abar, proyek sumur. Satu orang dermawan dari Saudi mengatakan, tolong Pak, ini galikan sumur buat saya dimanapun, ini untuk orang tua saya. Kenapa? Mereka mengerti, karena inilah sumber kebaikan yang paling besar yang kita bisa hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah tidak ada selain doa. Ustaz, yang selama 2 minggu menjalankan sholat itu gimana? Bagaimana buat orang tua kita yang waktu sakitnya menjelang meninggal tidak sholat? Pertanyaan saya, kenapa tidak sholat? Karena di ruang ICU. Di ruang ICU. Pertanyaan saya, waktu di ICU itu sadar atau tidak? Enggak sadar. Baik, 2 minggu tidak sadar. As-sholatu manutun bil akli. Sholat itu tetap harus dijalankan selagi akal masih ada. Kalau akal sudah tidak ada kewajiban sholat. Ya, nggak perlu hadis saja. Iya, nggak ada kewajiban sholat kalau akal sudah tidak ada. Sedangkan 2 minggu tidak sadar, artinya akal tidak ada, nggak ada kewajiban sholat. Tidak ada kewajiban sholat. Sholat itu wajib selagi akal masih ada di jalan. Makanya yang di pinggir jalan, kalau Bapak ingin nggak sholat boleh, buang akalnya. Kalau masih akal ada, sholat. Separah apapun sakitnya, sholat. Jangan tinggal sholat. Sering kali, mohon maaf nih, orang yang rajin sholat bahkan ketika di rumah sakit malah nggak sholat. Lagi sakit, Allah juga tahu saya lagi sakit. Ya tahu lah, udah tahu lah Bapak lagi sakit. Pak, pas di akhir lagi sakit malah nggak sholat, matinya lagi nggak sholat. Sul khatimah, Rasul khatimah jelek di akhir, mati tidak sholat. Padahal separah apapun tetap wajib sholat. Nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, sholat tanpa wudhu dan tayamum. Nggak bisa ngadep, sholat ngadepan aja, tetap wajib sholat. Nggak bisa berdiri, duduk tiduran, tetap kerjakan sholat. Pengen sholat nggak bisa ke kamar mandi, nggak ada yang menolongin, ya udah sholat nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, sholat tetap. Ingat, sholat baca sebisanya. Tetap jalankan sholatmu ketika waktu sudah masuk. Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat kecuali akalmu sudah tidak ada. Itu begitu. Ada lagi? Ya, dikit lagi masalahnya. Jadi kata Imam Ghazali, kata Allah dalam kitab Injil,
Apakah kamu tuli dan kamu tidak mau mendengar? Ayo dengarkan. Perhatikan hatimu, jangan terlalu sibuk memperhatikan fisikmu. Ayo urusin hatimu. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan kajian. Itu hati kita akan lembut. Dengan dzikir, dengan salawat sama Nabi Muhammad, hati kita akan lembut. Terus bersihkan hati kita. Banyak tasbih, banyak zikir, banyak istighfar. Itu yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buang kesombongan kita, buang merasa hebatnya kita, buang rasa kuatnya kita, buang rasa alimnya kita. Oh, paling alim, paling hebat, paling kaya, paling ganteng, paling cantik. Buang itu semuanya. Semua adalah titipan pemberian Allah kepada kita, dan Allah tidak pandang itu semua. Yang dipandang oleh Allah adalah hati kita, insya Allah. Dan nanti makin masalah berhias tadi. Nah, Ustaz. Kalau dikaitkan dengan ada sisi kewajiban kita juga tampil baik itu lagi. Sehingga seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sahabat itu bajunya bagus. Ya Rasulullah, itu sahabat itu kalau pakai baju bagus, rapi, semua rapi, cakep, apakah sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, enggak sombong. Dia indah, bagus. Kata Nabi, Allah senang sama yang indah. Boleh Anda rapi, Anda kemudian penampilan bagus, cakep, kalau niatnya untuk dipandang Allah. Mohon maaf Ustaz, seringkali kita ini kan kembali kepada hati nih. Kita itu dengan mobil yang bagus, dengan penampilan, cuman tadi itu sibuk ingin dilihat sama orang Ustaz. Itu yang nggak bagus ya. Pakai baju bagus boleh, pakai mobil mahal boleh, tapi semuanya untuk Allah. Kita baju untuk dilihat Allah. Ya Rabb, agar aku tidak direndahkan manusia, agar aku tidak dianggap remeh oleh manusia, ya Rabb. Ridhoilah aku. Nggak apa-apa, pakai baju bagus, baju mahal, nggak ada masalah. Kata Rasul, bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, senang dengan penampilanmu yang indah. Bagus. Tapi penampilan yang indah kamu persembahkan untuk Allah, bukan ingin dilihat janda. Iya Ustaz. Iya kan, ingin memikat, padahal di rumah sudah ada. Nah, kita begitu ya, begitu Ustaz. Jelas ya. Jadi ini pelajaran tidak menafikan, harus pakai kemal, enggak, harus orang Islam harus rapi, orang Islam harus tampil bagus agar tidak direndahkan orang lain. Tapi semuanya tergantung, innamal a'malu. Maka kata saya juga, ayo boleh Anda memperhatikan penampilan, tapi jangan lupa untuk dilihat oleh Allah. Perhatikan juga hati kita, tata niatnya. Karena orang kan, maaf, orang punya mulai pakai mobil udah mulai timbul sombongannya ada. Dulu yang biasa naik motor, sekarang punya mobil, hati sudah beda. Turun dari mobil, iya orang beda Pak. Ya, hati kita sering, mohon maaf, kita jujur begitu Pak, kita punya sedikit lebih, punya rumah, Bapak rumahnya mantep banget Pak. Iya, 10 miliar ini Pak. Begitu Pak Ustaz. Baik. Ini resiko zaman sosmed. Sosmed, iya. Ibu-ibu atau siapa perempuan ini tampil, kan biasanya dimunculkan di sosmed. Ada harapan. Lihat. Dapat like yang banyak. Saya. Buat akhwat, buat ibu-ibu, jangan pernah munculkan dirimu di sosmed. Karena biarkan wajahmu dipandang suamimu di rumah. Cantikmu hanya untuk suamimu.
Ingat Bu katanya. Karena setiap kali orang melihat dosa untuk ibu. Oh iya. Sadar Bu, udah tua Bu katanya. Sama Bapak juga sama Pak. Sadar Pak, udah tua Pak, udah tua Pak. Emang ibunya doang tua, ibu Bapak masih muda. Sama. Aki-aki ini sama lah. Sadar Bu, Bapak juga sadar Pak katanya. Iya. Iya, sama Bu, saya belain Bu. Tapi udah yang sudah ada bisa dihapus agar tidak menjadi dosa jariah. Ya, sama Pak. Bapak jangan ngirim macam-macam Pak. Bapak kadang-kadang sudah menikmati dikirim, dosanya nambah lah, ya kan? Kambing nggak pakai baju dikirim, grup masjid lagi. Stiker kadang-kadang stiker jelek itu dikirim. Walaupun hanya stiker sama lah. Grup masjid Al-Iman. Tapi jauh dari Al-Iman. Stikernya atau apalah, jangan. Cukup Anda yang berdosa. Berat. Kalau dikirim ke grup tambah berat. Karena berapa banyak yang melihat postinganmu yang tidak pantas untuk dilihat. Kemudian dibagi lagi grup lain sama orang. Dibagi lagi. Oh, dosa jariah. Cukup ketika kita melihat, hapus. Astagfirullahaladzim. Kemudian jangan di posting lagi kemana-mana. Karena menanggung dosa sendiri sudah berat. Apalagi menanggung dosa-dosa yang melihat postingan kita yang tidak pantas untuk dilihat. Jadi untuk ibu-ibu, saya sarankan cukup momen kita keberadaan dengan cukup di rumah saja. Jangan di posting, disebarkan di grup atau di grup kita yang di mana postingan kita bisa dilihat orang. Karena paling berat itu, beruntunglah kata Rasulullah SAW, apabila Anda mati dosa Anda selesai. Mati tidak meninggalkan dosa. Tapi paling berat kalau sudah mati masih meninggalkan dosa. Filmnya dilihat, fotonya masih dilihat, film-filmnya masih bisa dilihat. Orang sudah mati, tapi dosanya masih terus ngalir terus. Itu yang berat. Beruntunglah bagi orang yang meninggal kemudian mati pula keburukannya. Mudah-mudahan kita seperti itu, insyaallah matinya kita tidak ada dosa yang ditinggalkan, tidak ada tempat-tempat maksiat yang kita tinggalkan, tidak ada hal-hal yang buruk yang pernah kita tinggalkan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.